Halo guys, kembali lagi dari TT Drawing. Kita akan belajar AutoCAD untuk versi terbaru ya 2021. Nah, kita akan belajar cara bikin baut ya guys ya. Ya sederhana. Di sini saya tidak gunakan ukuran, cuma kita sebagai contoh aja. Saya sih banyak ya video saya bikin baut, cuma tidak ada suaranya. Versi yang lama itu belum beli itulah alat-alatnya buat suaranya. Nah, sekarang udah ada. Mungkin yang versi yang lama takutnya belum paham ya, sekarang kayak bikin baru. Oke, kita gunakan aja segi 6 nya. Di sini udah tampil ya dari hot, klik di sini. Nah, di sini ada tulisan ya, enter number of student. Nah, di sini kamu mau kasih berapa, segi berapa, contohnya mau segi 3, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8 ya guys ya. Itu saja 8. Saya kan mau bikin baut ya segi 6, itu saja 6. Di bawah udah lihat kan, di bawah 6. Enter, 2 kali enternya, enter lagi, baru kita klik enter lagi. Nah, sekarang bikin kayak gini. Nah, terus ukurannya berapa nih? Ukurannya saya kasih ukurannya berapa ya, sekitar 20 aja, nggak usah besar-besar. Coba kita pindahin di sini. Saya tidak gunakan rumus, apalagi rumus bautnya itu. Terus kita tinggal bikin tengahnya. Kita sini kita kasih, kalau 20 itu sekitar berapa ya, sini tuh 12 kalau nggak salah ya, 12 kemudian ya 12 kalau nggak salah rumusnya. Kalau 12 coba kegedean kali, saya lupa ini rumusnya. Saya nggak nyari dulu contoh rumusnya, jadi nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja ya. Udah bikin seperti ini. Ini kita bikin 10 diameternya, ininya bikin 20. Nah, oke, tinggal kita langsung aja bikin tampilan menjadi 3 dimensi. Kita langsung aja di sini tampilannya new atau F1, klik bagian treatment. Nah, seperti ini. Terus apalagi kalau udah seperti ini, tinggal kita akan diriin di sini banyak anak-anak ya guys ya, banyak ya. Nah, kita gunakan profesional yang ini, kita klik, baru kita taikin. Nah, takutnya di sini ada menggunakan apa ya disebutnya, enggak usah, sorry. Oke, kita langsung aja. Di sini kita akan kasih rumusnya sekitar berapa ya, kalau itu sekitar 12. coba kecilan gak ya, kalau nggak segini aja lah, 15 ya guys ya, 15. Nah, coba kita kasih warna biar kelihatan. Nah, saya seperti ini. Terus kan ini kan belum ada dratnya, terus belum ada posisi di sininya, radiusnya, atau ya radiusnya kan pinggir-pinggir yang sininya. Nah, caranya gimana nih bikin radiusnya dulu ya, seperti ini. Nah, kita gunakan di sini yang namanya kerucut. Tahu kan kerucut ya, segitiga. Nah, kita gunakan dulu, klik yang di box ini, yang panahnya kita gunakan kerucut yang ini. Terus kita gunakan pas tengah-tengah seperti ini. Kita ngambil pas garis tengah ini ya guys ya, bukan tengah ini ya guys ya, tapi garis tengah ini ambilnya. Oke, kalau udah oke sini bawa ke bawah, tarik ke bawah, sesuaiin aja, sesuaiin. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik aja objeknya. Nah, di sini kan ada panah yang balik ke kanan ya guys ya. Nah, kita geser seperti ini, tarik, sesuaiin aja, pakai piling lah hebat. Nah, di sini kita akan hapus yang ininya nih, yang pinggir-pinggir ininya. Caranya gimana? Kita gunakan yang namanya solid. Nah, ini solid, kita klik dulu, kita blok coba. Nah, seperti ini hasilnya, jadi kan guys. Nah, terus apalagi satu lagi kita bikin di sini kan manual ya guys ya. Kita gunakan di sini yang namanya UCS. Nah, UCS itu gunanya buat apa? Buat putar balik objek. Kita gunakan yang warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah pas ini ada garis putus-putus ya guys ya. Nah, ini udah pas. Oke, baru tinggal satu lagi, kita gunakan lagi kerucut. Kita pasin lagi, kita tarik lagi ke bawah, standar aja, sesuai aja. Kita klik lagi, terus kita klik lagi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini baru kita gunakan solid ini. Bukan. Nah, ini solid internal ya guys ya, seperti ini. Kita klik,
kita kliknya di blok ya guys ya, blok semuanya, baru klik kanan atau enter. Nah udah, nah kalau udah ini udah bentuk ya guys ya, seperti ini udah ngebentuk. Terus kita gunakan yang namanya helix atau menggunakan pair ya guys ya. Kita gunakan helix dulu, isi namanya helix, klik di sini objek drawing, kita klik helix atau tulis aja langsung helix ya guys ya. Nah terus kita bikin aja di sini, langsung pasin ke lingkaran yang diameter ini, klik 2 kali. Nah ini udah muncul seperti ini. Terus kita pasin dulu, kita nggak usah kasih warna dulu ya guys ya, biar kelihatan. Kita ulangi lagi biar kelihatan. Nah kita ulangi lagi, kita klik lagi, klik 2 kali. Nah ini udah muncul. Nah kita akan kasih berapa nih simbol drat apa ulirnya ini. Kita di sini nggak usah besar-besar, coba kita kalau contohnya kita akan pembesarin atau ngecilin lah dratnya, jarak dratnya. Gimana caranya? Kita tekan aja kayak ya kak, enter. Nah kita kasih di sini berapa, di sini udah ada 3000 ya guys ya, 3000 atau 3 lah, kita kasih 4, coba enter. Nah ngecilan kan guys, ngecilan itu rumusnya guys ya. Nah ngecilan kan, ngecilan. Nah kalau udah ngecilan udah pas atau kurang lagi kayak lagi, kita kasih 5, enter lagi, kita kayak pasin. Nah seperti ini, oke. Nah kalau udah seperti ini terus apa lagi? Nah tinggal kita bikin aja, bikin posisinya lingkaran, kita klik lingkaran, terus bikin di sini, nggak usah besar-besar. Jaraknya berapa ya, kalau 5 itu sekitar 5 bagi 2, 2,5, kita kasih 2 coba. Kalau lingkaran itu kalau 2 itu jadi 4 ya guys ya, jadi kita kasih 1 kecilan ya guys ya, harusnya 2,5 jadi 1,5. Oke, kita CTRL. Jadi kan itu tadi itu 5 ya guys ya, 5 dibagi 2 jadi 2,5. Jadi kalau lingkaran itu ditulisnya bukan 2,5 jadi 1,1 titik 50 ya guys ya, 50 kan. Oke 50. Nah oke, nah seperti ini. Nah kalau udah seperti ini tinggal kita nama lagi di sini ekstra, ada klik yang panah ini, klik bawah. Nah cari yang repulsir yang ini nih. Oke, tinggal kita oke, baru klik dulu objek lingkaran. Oke, klikkan enter. Sorry. Klik dulu, udah diklik, baru klik ke belum, jangan di enter dulu ya, jangan di enter dulu, klik dulu objek lingkarannya, baru ke helixnya diklik, baru enter. Saya lupa lagi di sini. Coba kita ulang lagi. Oh, sorry yang ini. Sorry. Klik enter ke kanan. Nah, ini enter ya guys ya, baru ke ke helixnya. Nah, tunggu. Akan mengubah menjadi 3 dimensi, tinggal kita lihat objeknya. Nah, udah jadi kan beratnya. Nah, terus gimana cara nyambungnya, cara nyatuinnya? Ini kan belum nyatu nih objeknya. Nah, cara kita gunakan solid lagi. Ini solid yang mana ya? Lupa lagi nih. Oh, yang ini nih solidnya. Oke, tinggal kita klik dulu objek luarnya, bautnya, klik enter, baru klik ke ininya, ke helixnya, enter. Nah, udah nyatu ya guys. Seperti ini hasilnya. Ada yang kurang kayaknya guys. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Coba cek target. Kayak ada yang kurang kayaknya. Kurang pas kelihatannya. Coba kita hilangin dulu ininya. Ada yang kurang pas kelihatannya itu. Nah, kita klik kanan, hexo, buat ngilangin objeknya, hilangin sementara. Nah, ini kita gunakan dulu radius ya guys ya. Kita gunakan radius, namanya kita gunakan di sini. Coba kalau dia apa? Lupa lagi. Kalau disebut, nah, teksturnya di sini nih, plan-nya kita gunakan yang ini nih, plan-nya. Coba kita gunakan. Terus kita R dulu, bentar. Kita kasih berapa? Kita kasih 2 aja. Buat radiusnya, coba bisa nggak? Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Tapi ininya jadi kayak gini ya. Jadi warnanya jadi aneh. Coba. Oh, error apa gimana ini? Apa nggak bisa? Coba kita ulang lagi. Emang yang ini nih, oh jadi kayak gini ya, nggak bisa. Coba gini, yang ini R enter,
2. Coba kita ulangi lagi. Oh, nggak bisa ya objeknya. Oh, enter lagi, sorry, 2 kali enternya, sorry. Ini yang terbaru ya, jadi saya rada lupa lagi, bukan lupa, baru, jadi saya beda-beda, bukan tampilan, beda fungsinya gitu. Kadang-kadang yang lama kan 1 enter baru bisa, ini kan 2 enter baru bisa jadi objek. Kita gunakan yang ini, R, enter. R itu buat ngasih ukuran ya guys ya, R, enter, terus kasih ukurannya, kita kasih 2, enter lagi, baru ke sini kita enter lagi. Baru gini ya guys ya, sorry. Ini kecilan apa enggak nih guys? Kalau kecilan pas ya guys ya. Nah, sama di sini juga. Oke, tinggal satu lagi yang ke bawah, tinggal kita pindahin dulu objeknya ya guys ya. Kenapa dipindahin? Soalnya ada objek garis bantunya ya seperti ini, biar tidak kehalangan atau biar tidak ada kejadian kesalahan. Nah, terus kita gunakan lagi solid ke pindah plane yang ini, kita gunakan robit ke bawah, kering, enter dulu, kita klik 2 kali enter lagi. Nah, seperti ini, baru tinggal kita tampilin yang tadi itu apa ya guys ya, yang helix gitu, tampilin yang bawah guys. Tadi itu dipindahin guys ya, sorry. Oke, nggak apa, tinggal kita ubah aja, coba kita pindahin aja yang ini, bisa nggak? Biasanya nggak ada garis bantunya tuh, nggak ada garis bantunya, susah, nggak ada garis bantunya, nggak bisa, jadi nggak usah dipindahin, kita cetak jet aja. Oke, coba kita, oh belum, coba cetak jet lagi. Nah, oke, nggak apa, tinggal kita gini aja deh, kita gini aja, kita alihkan aja seperti ini aja. Nah, kita hapus aja nih ini. Baru kita munculin lagi, dua-duanya munculin. Nah, seperti ini, baru tinggal kita ininya kasih solid, print lagi, kita kasih yang ini, enter lagi. Nah, kalau udah seperti ini, baru tinggal print lagi, baru tinggal kita gunakan solid lagi, solid yang 2 ya guys ya, solid setting, klik, baru klik ininya, enter dulu, baru ke klik objek helixnya. Nah, udah jadi ya guys ya, seperti ini hasilnya, keren kan guys. Nah, terus apalagi kalau udah seperti ini, ya tinggal kita bikin posisinya, kita kasih warna dulu, kita tulis RAM. Nah, kita kasih warna yang bagus, warna apa? Sini kita kasih coba warna yang mencolok, warna apa ya? Coba metal ini kan aluminium nih, aluminium kan kayak gini ya guys ya. Coba satu-satu, coba tarik ya, drag. Nah, kayak gini nih, drag. Coba yang ini dragnya, nah hitam. Nah, baru tinggal kita kasih warna. Nah, baru kasih warna ininya, kopit atau enggak dari doatin juga nggak apa-apa, sama aja guys ya, nggak ngaruh juga. Oke, itu aja guys cara membuat baut. Semoga membantu video tutorialnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Sampai jumpa, ketemu lagi, bye.